Kementerian Keuangan akhirnya menyetujui rencana kebijakan bebas pajak mobil baru yang sebelumnya sempat ditolak Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemerintah memberikan insentif ini untuk meningkatkan pembelian dan juga produksi mobil di dalam negeri. Apa saja pertimbangan pemerintah dan bagaimana respon produsen otomotif soal relaksasi ini? Dan sudah bergabung bersama kami staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo dan juga Ketua 1 Gaikindo Yongki Sugiarto. Selamat pagi Pak Justinus, Pak Yongki, apa kabar? Ya, selamat pagi Pak Yongki, Pak Justinus, bisa mendengar suara saya? Selamat pagi. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat. Sehat. Cuma suaranya agak kecil nih Pak Rizky. Suaranya agak kecil. Baik, saya akan naikkan volume suara saya. Oke, saya ingin pertama mungkin ke Pak Justinus. Pak Justinus, ini kan sebelumnya wacana pajak 0% ini sempat ditolak pemerintah, khususnya Menteri Keuangan. Apa kemudian pertimbangan utama sampai akhirnya disetujui kebijakan ini? Pak Justinus bisa mendengar pertanyaan saya? Pak Justinus? Suara tidak terdengar. Oke, mungkin saya ingin ke Pak Yongki terlebih dahulu. Kalau gitu Pak Justinus sepertinya belum bisa mendengarkan suara saya dengan baik. Saya ingin ke Pak Yongki kalau gitu. Pak Yongki, kalau di tahun 2020 dikatakan ini penjualan otomotif turun 46% di dalam negeri. Seperti apa kemudian Pak respon dari teman-teman di Gaikindo terkait dengan adanya insentif atau relaksasi pajak 0%? Pak Yongki. Ya, jadi kita tentunya sangat menyambut dengan gembira sekali bahwa pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan relaksasi PPNBM ini. Karena kita sudah terpuruk di tahun 2020, itu turun sekitar wholesale-nya 48%, retailnya turun 44%, produksi turun 46% dibandingkan dengan tahun 2019. Jadi ini kabar gembira yang kita peroleh di bulan Februari ini, dan mudah-mudahan dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah, maka kita akan segera dapat memulihkan angka-angka penjualan kita, ya kan? Dan memang ini sejalan dengan apa yang kita pernah mintakan di tahun lalu kepada pemerintah, bahwa yang dimintakan itu untuk jenis-jenis kendaraan tertentu saja, jadi tidak menyeluruh, yaitu kendaraan-kendaraan yang banyak dibeli oleh masyarakat di Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, yang juga buatan dalam negeri, karena kami ingin tentunya mengamankan agar industri kendaraan bermotor di dalam negeri maupun industri komponen yang sangat banyak karyawatinya itu dapat terus berjalan, jadi jangan sampai ada PHK dan lain-lain. Begitu juga tentunya dealer-dealer dan lain sebagainya. Jadi memang ini sudah tepat, kita sudah mendengar minggu lalu bahwa yang akan diberikan itu jenis kendaraan tertentu untuk jangka waktu tertentu dan juga yang diproduksi di dalam negeri. Dan dengan ini mudah-mudahan angka-angka penjualan kita bisa segera meningkat kembali ke arah normal. Ya, saya sebutkan itu saja dulu. Oke, mungkin saya ingin kembali menghubungi Pak Justinus. Pak Justinus, selamat pagi. Sudah bisa mendengar suara saya dengan baik, Pak? Ya. Oke. Ya Pak Justinus, mungkin saya ingin kembali mengulangi pertanyaan saya. Ini kan kita tahu wacana dari pajak 0% ini Pak sempat ditolak Menteri Keuangan. Apa kemudian pertimbangan sampai akhirnya menyetujui Pak? Ya, terima kasih Mas Rizky dan Pak Yongki. Sebenarnya Kementerian Keuangan tidak pernah menolak usulan ini. Karena diskusi dengan Menteri Perindustrian dan di bawah koordinasi Menko Perekonomian juga terus berjalan. Yang kami lakukan selama ini adalah melakukan kajian tentang timing yang tepat serta spesifikasi atau segmen yang tepat untuk mendapatkan insentif. Jadi sejak Oktober kami lakukan kajian ini sambil menunggu evaluasi dari stimulus fiskal yang telah diberikan sebelumnya. Jadi sekarang dirasa saat yang tepat ketika BPS sudah mengumumkan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kinerja kita di tahun 2020, sekaligus kita bisa melihat sekarang stimulus sudah diberikan, baik bansos untuk kelompok termiskin, lalu juga dukungan untuk UMKM, sekarang giliran kelas menengah mendapatkan dukungan berupa diskon pajak kendaraan ini. Jadi itu sebenarnya yang terjadi, Mas Rizky.
Oke Pak, kemudian kan kalau dari informasi yang sudah beredar ini bahwa nantinya insentif ini akan diberikan selama 3 bulan, dimulai pada bulan Maret. Pertanyaannya kenapa hanya 3 bulan Pak, dan apa kemudian pertimbangannya memilih mulai diberlakukannya mulai bulan Maret? Ya, kita butuh persiapan untuk menerbitkan peraturan Menteri Keuangan sebagai revisi dari peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tarif PPNBM. Jadi Maret kita harapkan semua sudah selesai dan siap dilaksanakan. Dan pertimbangan kita untuk memberikan insentif ini selama 9 bulan dengan kategori tarif periodenya per 3 bulan adalah kita ingin mendorong konsumsi lebih cepat di awal. Karena kita berkepentingan dengan geliat ekonomi lebih awal bisa ditingkatkan. Tadi Pak Yongki telah menyampaikan, sektor otomotif itu menyumbang cukup besar pada PDB kita, kurang lebih 700 triliun, menyerap 1,5 juta pekerja dari hulu ke hilir. Ini akan sangat bagus, dan terutama di 3 bulan pertama ini bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di kuartal 1. Lalu selebihnya sampai dengan 9 bulan ke depan akan terus diberikan secara bertahap, tarifnya akan diturunkan, karena nanti ini akan berujung pada pelaksanaan ketentuan tarif pajak untuk mobil listrik. Jadi kita mendesain kebijakan seperti itu, ini betul-betul dalam rangka pemulihan ekonomi, Mas Rizky. Oke. Selanjutnya saya ingin ke Pak Yongki lagi. Pak Yongki, tadi teman-teman dari Gaikindo merespon positif terhadap relaksasi ini. Kemudian menurut Anda sendiri nantinya insentif ini akan berpengaruh berapa besar Pak? Atau kira-kira gambaran dari Gaikindo sendiri bisa mendongkrak berapa persen kenaikan dari penjualan mobil di tanah air tahun ini? Ya, jadi begini, ini kita memang sudah mengumumkan, sudah dilakukan minggu lalu. Nah, kami sedang menghubungi para anggota, dan para anggota kami kita bilang, oke, secepatnya saja bisa diumumkan kalau tarif nanti dari Kementerian Keuangan sudah terbit, mobil-mobil mana saja yang terkena relaksasi ini atau stimulus ini dan lain-lain, mereka para APM tentunya sudah bisa berhitung. Jadi harga mobil saya hari ini begini, nantinya 1 Maret akan begini dan seterusnya. Nah, kami minta kepada para anggota segera saja umumkan. Ya kan, jangan tunggu 1 Maret, segera saja umumkan, dan kita anggap aja 2 minggu ini sudahlah. Kalau andai kata nggak jualan ya sudah, habis mau gimana, iya kan? Tetapi 1 Maret betul-betul sudah bisa jalan dengan ini. Nah, kita tentunya harapan kami yang biasanya kalau di keadaan normal, penjualan kita itu sekitar 85 sampai 90 ribu unit per bulan. Semua jenis, semua merek, semua tipe. Sekarang ini kita terpuruk sampai ke angka 50 ribu. Nah, kita tentunya 3 bulan pertama ini kita harapkan angkanya ini bisa segera melonjak ke 60-70 ribu, ya kan, per bulan. Karena memang yang akan diberikan sesuai dengan pengumuman minggu lalu adalah mobil-mobil jenis yang banyak sekali dijual, yaitu mobil-mobil yang harganya di kisaran 250 ke bawah, 250 juta ke bawah. Nah, inilah yang sekarang kita juga himbau kepada para anggota untuk segera mempersiapkan diri, segera memulai produksinya kembali, ya kan? Komponen juga demikian, pabrik komponen, karena ini semuanya berkaitan dan memang tidak mudah karena tadinya kita ini sudah menurunkan produksi, ya kan, yang tadinya kerja 2 shift, 3 shift sudah turun menjadi hanya 1 shift, ya. Jadi untuk kembali lagi untuk menggulirkan ini semua tidak mudah, tetapi tentunya para merek atau APM kami akan berlomba-lomba, ya kan, untuk segera merebut, katakanlah tadi konsumen-konsumen yang ingin membeli segera suruh tanda tangan SPK-nya atau apapun namanya, ya kan. Dan juga tentunya persiapan-persiapan dari segi financing atau pembiayaan, ya kan, karena di sinilah semuanya ini akan bergulir kembali. Dealer-dealer juga akan memperkerjakan karyawannya kembali semuanya untuk segera menawarkan mobil-mobil dengan harga yang dapat stimulus ini dan lain-lain. Jadi perkiraan kami mungkin untuk Maret, April, Mei ini angkanya bisa meningkat dari yang kalau tadi 50 ribu per bulan, mungkin bisa sampai ke 60-70 ribu. Jadi mungkin ada kenaikan sekitar 40% barangkali ya, karena itu memang segmen yang terbesar adalah mobil-mobil yang akan diberikan stimulus ini. Demikian Pak Rizky. Oke, jadi optimis sekali gitu ya, relaksasi ini bisa langsung
mendongkrak penjualan mobil nanti di bulan Maret, April, dan juga Mei. Saya ingin kembali ke Pak Justinus. Pak Justinus, ini kan tentunya kebijakan ini juga bukan tanpa ada resiko-resiko di lapangan. Di antaranya misalnya mungkin kredit macet yang bisa melonjak karena kita tahu kondisi pandemi saat ini juga masih membuat perekonomian kita juga melambat. Bagaimana kemudian dari Kementerian Keuangan Pak mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin terjadi dari relaksasi pajak 0% ini? Ya, kami juga sudah melakukan kajian, kalkulasi, maka tadi betul Pak Yongki yang diberikan adalah segmen yang diminati kelas menengah dengan kontribusi total itu mungkin sampai 60-70%. Ini sampai dengan 1.500 cc dengan local purchase 70%. Ini sudah kita antisipasi dan target pemerintah sampai dengan akhir stimulus ini nanti bisa menambah produksi sekitar 80.000. Ini berarti hanya memulihkan, bahkan belum pulih sama sekali seperti di keadaan sebelum pandemi. Artinya tidak perlu khawatir dengan risiko kemacetan karena volume kendaraan juga tidak akan sebesar dengan penjualan sebelum pandemi pada masa 9 bulan ini. Lalu juga ada kalkulasi kami soal potensi pajak, tidak perlu khawatir ini akan menambah shortfall pajak karena skema yang diambil adalah PPNBM ditanggung oleh pemerintah. Ini masuk dalam belanja pajak yang sudah dicadangkan untuk mendorong perekonomian tumbuh, dan kita juga mendapatkan trade-off atau multiplier dari sini berupa tambahan penerimaan PPN, penerimaan pajak penghasilan, dan juga pajak daerah berupa biaya balik nama dan pajak kendaraan bermotor. Ini juga akan mendukung pemerintah daerah untuk punya pendapatan asli daerah yang bisa digunakan untuk menangani pandemi ini. Jadi dengan orkestrasi kebijakan seperti ini diharapkan akan berdampak positif tidak hanya bagi pelaku usaha dan juga para pegawainya, tapi juga pemerintah, pusat, daerah, dan nanti warga masyarakat secara umum mendapatkan manfaatnya. Itu termasuk kalkulasi kita soal bagaimana dampak ke lingkungan dan lain-lain yang juga disampaikan concern oleh masyarakat. Kita sudah antisipasi tadi volume penjualan tidak akan melebihi hitung-hitungan sebelum pandemi. Dan kita juga sudah punya roadmap menuju kendaraan yang ramah lingkungan, dipastikan ini hanya diberikan selama masa pandemi ini saja. Oke, Pak Yongki, ini kan insentif atau relaksasi dari pemerintah ini diharapkan nanti bisa meningkatkan penjualan. Kemudian bicara soal permasalahan ataupun kendala teman-teman produsen otomotif selama sepanjang tahun 2020 hingga sekarang selama pandemi ini, apa saja sih Pak masalahnya dan apa saja strategi yang disiapkan pada tahun ini tadi selain bersiap untuk menyambut relaksasi pajak di bulan Maret nanti? Ya, tahun 2020 kan kita sudah saya sebutkan tadi turun sampai 48% penjualan wholesale-nya dan retail-nya 44%. Ini kan istilahnya kalau boleh jujur ya kita bilang para anggota kami ini bertahan hidup saja untuk supaya tidak sampai kolaps betul. Ya apa yang bisa dilakukan dijual dengan ya harga-harga dengan program-program yang ada. Tetapi kan memang kita tahu dan maklumi bahwa daya beli masyarakat turun. Sehingga yang tadinya mau membeli mobil yang harganya 250 juta, mungkin akhirnya cari mobil bekas. Iya kan, tahun lalu ya ini ceritanya. Dan lain-lain. Karena kita tahu ini daya beli masyarakat turun. Nah sekarang bagaimana untuk meningkatkan angka penjualan kalau daya belinya sudah menurun. Nah itulah makanya kami mintakan stimulus ini kepada pemerintah supaya harga mobil barunya bisa turun. Juga dengan tadi diberikanlah stimulus pengurangan PPNBM. Sedikit masalah mobil bekas, kita tidak usah khawatir karena pada saat ini showroom mobil bekas atau pedagang mobil bekas ini juga bisa mengalami barangkali agak ada kerugian sedikit, tetapi jikalau nanti pada saat angka atau tarif PPNBM ini kembali normal, tentunya kan para pedagang ini juga sudah punya stok dengan harga yang dibeli pada saat 9 bulan ini. Iya kan? Atau 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama ini, yaitu harga yang turun. Nah, pada saat nanti PPNBM itu kembali ke tarif normal, maka harga mobil bekas pun akan kembali normal. Nah, di situ kan dia juga bisa mendapatkan atau trade off keuntungan yang cukup baik untuk menutup kalau andai kata ada kerugian di saat-saat sekarang ini. Gitu. Jadi itu trade off-nya untuk pengusaha mobil bekas ada di situ.
gitu kan. Nah, jadi di sini kita juga sudah pikirkan, jadi tidak hanya itu. Nah, sekarang kita tinggal yang tadi saya katakan, kita pacu bersama angka-angka penjualan, kita minta para anggota kita segera memproduksi kendaraannya, ya kan, yang nantinya terkena ini, dan sudah umumkan saja harganya pada saat sekarang, ya kan, supaya customer yang berminat membeli langsung menandatangani. Betul sekali bahwa ini 3 bulan pertama diberi potongannya kan 100%, ya kan. Lalu 3 bulan berikutnya 50, lalu 3 bulan berikutnya 25%. Ini ya, sudah satu strategi yang baik juga dari pemerintah, dan diharapkan tentunya angka tadi bisa kita capai bersama. Oke, jadi ditunggu cepat gitu ya Pak, supaya bisa gerak cepat. Mungkin saya ingin ke Pak Justinus lagi. Pak Justinus, ini kan tadi direspon positif, kemudian juga ini masyarakat mungkin yang ingin membeli mobil ataupun otomotif juga jadi diuntungkan. Apa kemudian Pak himbauan Anda bagi para produsen otomotif dan juga masyarakat selaku konsumen? Ya, kami berharap dengan adanya insentif ini, para pelaku usaha dapat segera memanfaatkan, mulai sekarang bersiap. Kita pastikan peraturan Menteri Keuangan sedang digodok, dan kita berharap nanti Maret itu sudah bisa implementasi. Tadi betul Pak Yongki, tetap bisa dari awal memproduksi atau melakukan pemasaran, sehingga nanti ketika aturan terbit tinggal dieksekusi, itu akan lebih baik. Lalu kita akan sosialisasikan juga bersama para pelaku usaha nantinya, supaya masyarakat juga aware dan mengetahui adanya skema stimulus ini. Dan kami juga berharap pada masyarakat, terutama kelompok menengah atas, silahkan momen yang baik ini dimanfaatkan. Kalau selama ini masyarakat masih menahan untuk konsumsi, ini kesempatan yang baik karena memenuhi kebutuhan dari masyarakat secara terjangkau, dan mudah-mudahan tetap kita bisa menggunakan kendaraan ini dengan baik, secara aman, waspada, dan dapat membantu aktivitas warga sekaligus tetap patuh pada protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Harapannya ini nanti juga akan berdampak dan bermanfaat positif pasca pandemi sebagai penunjang aktivitas dan juga bisnis dari warga masyarakat. Baik, Bapak Justinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan dan juga Ketua 1 Gaikindo, Bapak Yongki Sugiarto, terima kasih atas waktunya untuk CNN Indonesia Today. Sehat selalu Pak, dan selamat kembali beraktivitas.